warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniat Ramis Pangestu dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak urbanisasi serta tantangan dan solusi terhadap pertumbuhan di perkotaan. Urbanisasi sendiri disebut perpindahan penduduk dari desa ke kota yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan di wilayah perkotaan Indonesia. Dampak ini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang dampak positif dari urbanisasi, yaitu urbanisasi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi terutama di sektor industri dan teknologi. Dampak positif yang kedua yaitu kota-kota besar menjadi pusat inovasi kolaborasi industri, akademisi, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Berikut dampak negatif. Yang pertama, kepadatan penduduk. Urbanisasi menyebabkan lonjakan jumlah penduduk di kota yang seringkali tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Dampak negatif yang kedua yaitu banyak adanya pemukiman yang kumuh. Karena urbanisasi, banyak pendatang tidak mampu membeli atau menyewa rumah yang layak, sehingga muncul kawasan kumuh di bantaran sungai, kolong jembatan, atau lahan ilegal. Dampak negatif yang ketiga yaitu terjadinya kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan yang parah. Yang keempat yaitu polusi dan degradasi lingkungan. Urbanisasi meningkatkan polusi udara dan air akibat bertambahnya kendaraan dan aktivitas industri serta berkurangnya ruang terbuka yang hijau. Dampak negatif yang terakhir yaitu banyak terjadi kesenjangan sosial dan kriminalitas. Urbanisasi yang tidak terkelola memicu adanya kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas terutama di kawasan pemukiman yang kumuh. Selanjutnya ada tantangan utama urbanisasi. Tantangan yang pertama yaitu penyediaan perumahan layak dan terjangkau bagi pendatang baru. Yang kedua, pengelolaan transportasi dan kemacetan di kota-kota besar. Yang ketiga yaitu pengendalian populasi dan pelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, pemerataan pembangunan agar desa tidak tertinggal dan arus urbanisasi bisa dikendalikan. Yang terakhir ada penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Selanjutnya, sekarang akan membahas tentang cara mengatasi tantangan urbanisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Yang kedua, membuka pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan lapangan pasar kerja. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik seperti transportasi publik, pengelolaan sampah, dan layanan kesehatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Yang keempat yaitu pengembangan kawasan pedesaan. Yang kelima harus melakukan pemerataan pembangunan. Berikutnya, solusi terhadap pertumbuhan urbanisasi di perkotaan. Solusi yang pertama yaitu perencanaan kota terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang terintegrasi untuk mengelola pertumbuhan kota agar mengembangkan dan mengeseimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Solusi yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur transportasi massal, seperti membangun sistem transportasi umum seperti MRT, LRT, dan BRT untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Yang ketiga yaitu penyediaan perumahan terjangkau. Pemerintah harus menyediakan perumahan layak dan terjangkau untuk mengurangi organisasi kumuh dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Yang keempat, memanfaatkan teknologi pintar seperti menggunakan teknologi untuk menjaga dan mengelola infrastruktur kota secara efisien, termasuk manajemen udara, energi, dan transportasi secara cerdas. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan dan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan pelatihan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di perkotaan. Yang keenam yaitu pelestarian lingkungan dan ruangan terbuka. Pemerintah harus melindungi dan mengembangkan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat kota. Kesimpulannya yaitu dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, urbanisasi dapat dikelola sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan kota tanpa mengorbankan kualitas hidup dan lingkungan. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.